warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eki Oktaviani Putri. Saya dari Prodi S1 Manajemen Pagi B dan saya dari kelompok 5 Kalimantan Selatan. Di sini saya akan meresum 6 materi yang telah diberikan pada saat LKMMTD di UMAHA yang dilaksanakan secara online kemarin. Materi pertama tentang analisis kondisi lingkungan. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu kejadian atau karangan untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Kondisi adalah keadaan atau sesuatu yang secara langsung ataupun tidak langsung menyebabkan perubahan. Lingkungan adalah keadaan yang ada di sekitar kita. Dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis kondisi lingkungan yaitu mengamati atau menyelidiki keadaan di sekitar kita secara terperinci, terarah, dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan analysis adalah 1. Faktor penghambat dan pendukung kegiatan. 2. Kondisi suatu lingkungan. 3. Potensi positif penunjang kegiatan. Pada saat kita melakukan analisis kondisi lingkungan tersebut, kita harus mencari akar masalah lingkungan tersebut. Setelah kita tahu masalahnya, kita harus menetapkan gagasan awal atau solusi. Tujuannya adalah menetapkan gagasan awal yang sesuai dengan hasil analisis kondisi lingkungan secara kreatif, efisien, dan berbasis realita. Kriteria gagasan awal atau gaswal. Pertama, menarik. Kedua, fasilitas dan dukungan ada. 3, penting. 4, mudah. 5, murah. Metode yang digunakan untuk analisis kondisi lingkungan adalah SWOT. S untuk strength atau kekuatan, W untuk weakness atau kelemahan, O untuk opportunity atau peluang, T untuk threat, ancaman. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Rencana kerja dan kepanitiaan. Dalam setiap organisasi apapun, tentu memiliki cita-cita, visi dan misi. Tujuan untuk mencapai hal tersebut diperlukan perencanaan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk program-program organisasi di bawah kepemimpinan yang baik dan melakukan sejumlah aktivitas manajemen dalam rangka mengoperasikan program.
Kegunaan rencana kerja. Kegunaan rencana kerja yang utama adalah sebagai alat perencanaan dan manajemen yang berujung pada perolehan kerangka kerja atau framework untuk perencanaan kerja sekaligus sebagai pengarah dalam melakukan suatu pekerjaan. Model rencana kerja pertama ada 3, yaitu rencana kerja sederhana dalam suatu kepanitiaan. 2. Rencana kerja dalam suatu kepanitiaan. 3. Rencana kerja dalam bentuk yang advance. Tahapan penyusunan rencana kerja ada 4, yaitu penyusunan rancangan rencana kerja, 2. Penetapan rencana, 3. Pengendalian pelaksanaan rencana kerja, 4. Evaluasi rencana kerja. Materi ketiga yaitu administrasi dan kesekretariatan. Kesekretariatan dapat diartikan sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran atau surat menyurat dan tugas-tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang pencapaian tujuan organisasi tersebut. 3 fungsi dasar administrasi kesekretariatan, yaitu pertama, sebagai alat pelaksanaan pusat ketatausahaan. 2. Pengendali informasi internal dan organisasi eksternal. Ketiga, sebagai alat komunikasi organisasi. Kesekretariatan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam menyokong organisasi. Bagaimana sistem pengelolaan administrasi, sistem manajemen, pengarsipan data dan informasi, hingga bagaimana kerapian sekretariat sebagai rumah bagi pengurus organisasi. A. Pengelolaan sistem admin seperti pengelolaan surat, pengelolaan sarana komunikasi internal, dan manajemen pengarsipan. Pengelolaan fisik seperti sebagai basecamp bagi pengurus organisasi dan juga pusat administrasi organisasi. Administrasi keuangan. Administrasi keuangan merupakan suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Pencatatan administrasi keuangan dinamakan anggaran. Anggaran adalah rencana pemasukan dan pengeluaran keuangan yang dibuat dalam jangka waktu tertentu. Di dalam administrasi keuangan ada juga laporan pertanggungjawaban atau LPJ. LPJ merupakan bukti pemakaian uang yang diberikan oleh lembaga seperti rektorat, ketua sekolah tinggi, fakultas, dan lain-lain. LPJ dibuat dan diberikan ke lembaga
setelah kegiatan dilaksanakan. Materi keempat yaitu tentang pengendalian motivasi. Pengendalian motivasi mencakup motivasi, pengendalian keputusan, dan pengendalian konflik. Motivasi adalah sesuatu cara yang berkaitan dengan bagaimana perilaku seseorang dapat digairahkan, diarahkan, dan bila mungkin dihentikan. Motivasi sangatlah diperlukan seseorang karena seseorang mau bertindak kalau ada faktor pendorong. Pengendalian keputusan. Manusia hidup didorong dan digerakkan oleh keputusan-keputusannya yang diambil secara sadar atau tidak sadar. Keputusan adalah pengakhiran dan proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai masalah. Pengendalian konflik. Konflik merupakan sebuah upaya dengan sengaja dibuat oleh si A untuk mengimbangi dari si B dengan beberapa bentuk penghalang sehingga mengakibatkan si B frustasi dalam mencapai sasarannya. Materi keenam, soft skill dan hard skill. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan bersosial. Contoh soft skill yaitu pertama, kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan leadership. Cara meningkatkan soft skill adalah aktif di organisasi, aktif kegiatan sosial dan agama, kerja atau magang, seminar atau workshop, dan berwirausaha. Hard skill adalah suatu kemampuan yang bisa dipelajari serta ditingkatkan melalui latihan, pengulangan, dan pendidikan. Contoh hard skill adalah kemampuan berbahasa asing, memiliki kemampuan teknik, dan pengetahuan umum. Cara meningkatkan hard skill adalah praktik di kampus atau sekolah, kursus pelatihan atau sertifikasi, magang di perusahaan, dan kerja paruh waktu. Sekian yang saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.